وخصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab Ilmu Ushulil Fiqh yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disimak selanjutnya sekarang. Wa fi hadzal 'ahdi lan ing dalem ikilah rupane al-ahdi masa mongso budi'a dimulai naibul fa'il dari budi'a yang berupa jarun wa majrurun apa bitadwini hadhihi kelawan membukukan ikilah rupane al-ahkami piro-piro hukum. Budi'a dimulai naibul fa'il dari budi'a apa bitadwini hadhihi kelawan pembukuane inilah rupane al-ahkami piro-piro hukum. Ma'al bad'i ing dalem sumertane permulaan bitadwinis sunnati kelawan buku akan membukukan sunnah. Wastabaghat boleh begitu tergantung asumsinya. Wastubighat juga tergantung asumsinya. Kalau istabagha diterjemahkan berwarna, ya maka lazim. Lazim tidak boleh dimajhulkan. Kalau seandainya istabagha diterjemahkan mewarnai,
Ya wastubighat, maka diwarnai, begitu. Jadi pemakluman dan pemajhulan nanti kita jelaskan sangat tergantung pada apakah fi'il itu lazim atau muta'addi. Salah satunya begitu. Wastabaghat lan berwarna apa al-ahkamu piro-piro hukum, apa al-ahkamu piro-piro hukum bisibagati kelawan warna al-ilmiyati kang bangsa ilmiah. Pada masa ini warna hukum sudah berwarna, bentuk hukum sudah berbentuk ilmiah. Kenapa kok bisa disebut sebagai bentuk ilmiah sudah? Li'annaha krono sa'tuhune ahkam. Li'annaha krono sa'tuhune ahkam. Anna itu butuh isim dan butuh khabar. Mana khabarnya? Berupa khabar jumlah. Li'annaha krono sa'tuhune ahkam iku dzukirat. Iku dzukirat disebut ma'aha ing dalam sumertane al-ahkam. Naibul fa'il dari dzukirat apa adillatuha? Piro-piro dalile ahkam. Adillatun itu merupakan bentuk jamak dari dalilun, dalilani, adillatun. Li'annaha krono satuhune al-ahkam iku dzukirat disebut ma'aha ing dalam semertane ahkam. Apa yang disebut? Adillatuha piro-piro dalile ahkam. Wa ilaluha, iki koleksi sampean, harus mengkoleksi. Jamak taksir itu harus dikoleksi. Jamak taksir itu tidak bisa tidak harus melalui ngaji, ya, melalui interaksi yang intensif dengan kamus. Gak bisa, gak hafal kalau seandainya tidak begitu. Ilal itu merupakan bentuk jamak dari illatun, illatani, ilalun. Illatun, illatani, ilalun. Begitu. Li'annaha krono satuhune ahkam iku dzukirat dan sebut ma'aha ing dalam sumertane ahkam. Naibul fa'il dari dzukirat opo adillatuha piro-piro dalile ahkam. Wa ilaluha lan piro-piro illat ahkam. Wal usulu lan piro-piro dasar al-ammatu kang umum aslun, aslani, usulun. Wal usul lan piro-piro dasar atau piro-piro prinsip al-ammatu kang umum allati kang tatafarra'u kang tercabang opo al-ahkam anha saking allati. Wasummiya lan den arani, wasummiya lan den arani. Naibul fa'il dari summiya apa rijaluha, tokoh-tokohnya hadhil ahkam, ya. Den arani al fuqaha ing fuqaha. Wasummiya lan den arani opo al ilmu, ilmu biha kelawan ahkam. Den arani maf'ul bih dari summiya ilmal fiqhi ing ilmu fikih. Kita baca pakai bahasa Indonesia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadza, dan dalam ini rupanya al-ahdi masa budi'a dimulai. Naibul fa'il dari budi'a apa bitadwini hadhihi, dengan mengkodifikasikan, dengan membukukan inilah rupanya al-ahkami beberapa hukum ma'al bad'i beserta pendahuluan permulaan bitadwini sunnati dengan pembukuan sunnah. Wastabaghat dan berwarna apa al-ahkamu beberapa hukum. Wastabaghat dan berwarna apa al-ahkamu beberapa hukum bisibaghati dengan warna al-ilmiyati yang bersifat ilmiah. Kenapa kok disebut sebagai warna hukum sudah berwarna ilmiah? Li'annaha, karena sesungguhnya hukum adalah dzukirat disebutkan ma'aha beserta hukum. Apa yang disebutkan naibul fa'il dari dzukirat apa adillatuha beberapa dalilnya al-ahkam.
wa ilaluha dan beberapa ilat atau alasan hukumnya al-ahkam, wal usulu dan beberapa prinsip al-ammatu yang umum, allati yang tatafarra'u tercabang, tatafarra'u tercabang apa al-ahkam anha dari allati. Wasumia dan dinamakan apa rijaluha tokoh-tokohnya al-ahkam, dan dinamakan maf'ul bih dari sumia al-fuqaha akan fuqaha, wasumia dan dinamakan apa al-ilmu ilmu biha dengan al-ahkam, dinamakan ilmal fikhi akan ilmu fikih. Mari kita analisis. Wa fi hadza, seperti yang sering saya katakan, waw yang ada di dalam lafaz wa fi hadza itu adalah waw istiqnafiyah. Kenapa kok disebut sebagai waw istiqnafiyah? Karena dia jatuh di tengah-tengah alinea, di permulaan kalimat tapi di tengah-tengah alinea. Waw termasuk dalam kategori huruf yang memiliki multi predikat. Dan kita harus paham, tidak semua waw disebut sebagai waw ibtidaiyah. Ada yang disebut sebagai waw ibtidaiyah, ada yang disebut sebagai waw istiqnafiyah, ada yang disebut sebagai waw haliyah, ada yang disebut sebagai waw ma'iyah, ada yang disebut sebagai waw atof, ada yang disebut sebagai waw qasam. Jadi waw itu banyak. Seperti yang sering saya tegaskan, ini harus kita kuasai. Ya, kalau seandainya kita kepingin tahqiq di dalam membaca kitab, itu harus kita kuasai. Dan saya katakan bahwa itu tidak akan berkembang. Jadi meskipun banyak tetap terbatas. Meskipun banyak tapi tetap terbatas. Jadi harus kita kenal. Oleh sebab itu rekomendasi yang kepingin saya tegaskan, belilah kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Saya ulangi lagi ya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Itu dibeli. Nah, di situ biasanya kita bertemu. Ya. Misalnya kepetuk waw, waw itu apa saja. Kepetuk fa, fa itu apa saja. Kepetuk alif, alif itu apa saja. Dan itu harus kenal, minimal kenal. Kenapa? Karena pada saatnya nanti kita akan ketemu. Pada saatnya kita akan ketemu dengan waw haliyah. Pada saatnya kita ketemu dengan waw ma'iyah. Pada saatnya kita bertemu dengan misalnya waw atof. Pada saatnya kita bertemu dengan misalnya waw qasam. Dan seterusnya. Pada saatnya begitu. Dan ketika kita pernah baca, kita pernah tahu misalnya, itu kita lebih teliti untuk kemudian menganalisis sebuah teks. Karena waw yang ada di dalam waw wa fi ahdi ini adalah waw yang jatuh setelah titik. Kalimat sesudahnya itu sudah tam, sudah sempurna. Kita mau memulai jumlah baru. Maka waw ini disebut sebagai waw istiqnafiyah. Ya. Waw yang ada di permulaan kalimat, akan tetapi ada di tengah-tengah alinea, dia jatuh setelah jumlah sebelumnya sudah sempurna. Itu namanya waw istiqnafiyah. Waw istiqnafiyah itu tidak berefek. Waw istiqnafiyah dalam konteks penerjemahan bahasa Indonesia tidak usah diterjemahkan. Kadek menerjemahkan dan pada masa ini, nggak usah. Pada masa ini begitu. Kadek dan ya, waw yang secara ekstrim itu harus diterjemahkan, misalnya waw atof itu harus ada lah. Meskipun mungkin dalam konteks kita itu bisa jadi hanya sekedar koma yang terakhir baru dan. Kan gitu memang karakter dari bahasa Indonesia. Misalnya Ja'a Muhammadun wa Ahmadu wa telah datang Muhammad, Ahmad. Kan begitu, kadek dan Ahmad dan Ali dan kan dikai koma, terakhir dan, kan begitu. Karakter masing-masing bahasa itu beda. Karena demikian kita harus tahu, ya kita harus sering juga baca koran dan seterusnya untuk mampu menerjemahkan dengan baik. Saya tegaskan misalnya, ketika kita menerjemahkan waw istiqnafiyah, waw ibtidaiyah, maka tidak usah kita terjemahkan dan. Bahkan waw atof pun misalnya karena pengatofannya banyak, ya koma saja. Karena terlalu banyak dan, itu juga nggak baik dalam bahasa Indonesia. Tapi kita harus sejak awal sadar. Itu semacam itu. Wa fi hadza, fi seperti yang saya katakan, fi yang itu mesti masuk pada isim. Gak mungkin yang namanya fi yang merupakan huruf jar itu tidak masuk pada kalimat fi'il, isim. Ini hadza, ini pasti isim. Itu begitu.
Fi adalah termasuk dalam kategori huruf jar yang pada akhirnya pasti berpengaruh pada isim yang dimasukinya. Isim yang dimasukinya itu namanya majrur. Karena demikian hadza ini disebut sebagai majrur. Fi hadza disebut jarun wa majrurun. Jarun huruf yang mengejarkan, majrurun itu artinya isim yang dijerkan. Fi hadza ini adalah jarun wa majrurun. Jarun, nah, begitu. Pakai isim fa'il. Jarun wa majrurun. Majrur itu isim maf'ul. Begitu. Ya. Wa fi hadza, dan pada ini. Nah, kita bertemu majrurnya ternyata adalah hadza. Hadza itu adalah merupakan isim isyarah. Seperti yang sering saya tegaskan, setiap isim isyarah itu pasti membutuhkan musyarun ilaihi. Ini diulang-ulang terus, gak apa-apa. Ya. Secara umum musyar ilaih itu ada dua, ada yang berkategori nakiroh, ada yang berkategori makrifat. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim nakiroh, dengan musyarun ilaihi yang berupa isim nakiroh, maka langsung ditentukan sebagai khabar. Ono kata-kata tulisannya hadza kitabun, hadza itu isim isyarah, kitabun itu adalah musyar ilaih. Ternyata ketika kita analisis, ternyata kitabun itu berjenis isim nakiroh. Karena demikian langsung ditentukan sebagai khabar. Sehingga hadza kitabun, di mana musyar ilaihnya berupa isim nakiroh, penerjemahannya adalah hadza utawi iki, iku kitabun, langsung dijadikan khabar. Penerjemahan dalam bahasa Indonesia, hadza bermula ini adalah kitabun, kitab. Ya, jadi begitu. Ada juga yang berupa isim makrifat. Kalau isim makrifat yang menjadi musyar ilaih itu dibedakan menjadi dua. Apa? Mu'arraf bi al, dimakrifatkan dengan menggunakan al. Ada yang mu'arraf bi ghairi al, dimakrifatkan dengan selain al. Jadi ketika musyar ilaihnya berupa isim makrifat itu bisa berkategori dimakrifatkan dengan menggunakan al, bisa berkategori dimakrifatkan dengan selain al. Ketika dimakrifatkan dengan selain al, maka isim makrifat itu yang menjadi musyar ilaih itu juga ditentukan sebagai khabar. Muhammadun misalnya, itu kan dimakrifatkan karena isim alam, bukan karena ada alnya. Karena demikian ketika itu menjadi musyar ilaih, maka langsung ditentukan sebagai khabar. Hadza utawi iki, iku Muhammadun, Muhammad. Begitu. Hadza bermula ini adalah Muhammadun. Kok adalah Ustaz? Muhammadun kan isim makrifat. Iya, makrifatnya tapi karena isim alam, bukan makrifat dengan menggunakan al. Kalau seandainya musyar ilaihnya itu adalah berupa isim makrifat, dimakrifatkan dengan menggunakan al, ini diulang-ulang terus. Semoga bisa cekat kan begitu. Karena kita kepeduk itu. Kalau seandainya musyar ilaihnya berupa isim makrifat yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka kena kaidah, lagi-lagi ayo. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al, u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al. U'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atof bayan au badal atau juga di'irabi sebagai badal. Karena realitasnya yang jatuh setelah hadza ini adalah al-ahdi, yang itu merupakan isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka kaidah ini masuk. Sehingga cara bacanya adalah wa fi hadza lan ing dalem ikilah rupane al-ahdi. Mongso. Kenapa kok rupane? Badal. Kenapa kok badal? Karena ini musyar ilaih dengan menggunakan makrifat bi al. Itu semacam itu. Ya, wa fi hadza, dan karena di dalam inilah rupanya al-ahdi, masa diperhatikan selanjutnya. Ba'dal hamzah pangkone, iya. Pangkone alif layyinah. Perhatikan. Seperti yang saya katakan kepada panjenengan. Secara umum, secara tulisan antara maklum dan majhul itu sama secara umum. Ya. Ini praktek yang kemarin teori yang kita tegaskan itu. Secara umum tulisan antara maklum dan majhul itu sama.
Kataba tulisannya seperti itu, kutiba juga seperti itu, sama. Syaroha seperti itu, syuriha juga seperti itu, doroba seperti itu, duriba juga seperti itu, jalasa seperti itu, julisa juga seperti itu. Tapi menjadi tidak sama apabila yang dimajhulkan itu adalah fiil yang berkategori ajwaf dan berkategori mahmus. Kemarin kita mendapatkan contoh udifat, ya, tayangan kemarin Rabu. Kata-kata udifat yang ada di atas, kalau yang pegang kitab, itu adalah ajwaf. Antara adhofa dengan udifa sejak awal beda secara tulisan. Karena demikian seperti yang kemarin kita tegaskan, udifat itu pasti majhul. Udifat jangan kemudian disebut sebagai maklum di situ. Secara tulisan, antara tulisan adhofat sebagai maklum dengan udifat sebagai majhul itu beda. Pun juga demikian ketika mahmuz. Kita bertemu dengan mahmuz sekarang. Antara bada'a dengan budi'a itu sejak awal beda. Karena di sini tulisannya ba'dal hamzah. Tapi pangkone itu adalah alif layyinah. Ya. Ini tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca bada'a dengan maklum. Ini harus dibaca budi'a dengan majhul. Kenapa? Tulisan antara maklum dengan majhul dalam konteks mahmuz ini diakhiri oleh hamzah. Ini mahmuz lam. Karena lam fiilnya berupa hamzah. Itu gak sama tulisannya. Bada'a pangkone hamzah itu adalah alif tegak. Kalau budi'a pangkone hamzah itu adalah alif bengkong. Coba itu diperhatikan. Ya. Wa fi hadza, dan pada inilah rupanya al-ahdi masa. Budi'a dimulai apa? Ketika budi'a itu majhul, kalau majhul itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu harus punya yang namanya naibul fa'il. Ya, seperti yang saya katakan kepada panjenengan semuanya, dan ini berulang-ulang. Kalau seandainya kita kemudian bertemu dengan kalimat fi'il, coba diklarifikasi. Fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari atau amar. Fi'ilnya termasuk dalam kategori maklum, mabni apa mu'rab. Maklum apa majhul, lazim atau muta'addi. Minimal 4 tahapan ini itu harus kita klarifikasi. Budi'a termasuk dalam kategori fi'il, fi'ilnya fi'il madhi karena fi'il madhi mutlak mabni, kan begitu kan? Mabninya di sini alal fathi, lebih disebabkan karena kebetulan di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Fi'il madhi itu ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan juga tidak bertemu dengan wawu jamak, maka dia harus dimabnikan alal fathi. Realisasinya adalah kita memfathah hamzah yang ada pada lam fi'il bada'a itu, yang ada pada huruf yang terakhir itu. Bada'a, budi'a, a. Ini maklum. Apa majhul? Ini majhul. Kenapa? Karena ini diikutkan pada kaidah majhul. Duma awalu wa kusira ma qabla akhir, karena majhul. Ya. Maka ini butuh yang namanya naibul fa'il. Ya. Karena majhul, maka ini butuh yang namanya naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ya dicari. Yang jelas adalah salah satu kategori dari naibul fa'il memungkinkan terbuat dari jarun wa majrurun. Karena demikian jar majrur yang jatuh sesudahnya memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai naibul fa'il. Wa fi hadza, dan pada ini rupanya al-ahdi masa budi'a dimulai. Apa yang dimulai? Bitadwini hadhihi. Apa bitadwini hadhihi? Dengan pembukuan inilah rupanya al-ahkami, beberapa hukum. Perhatikan, saya ingatkan ya, bisa jadi pemirsa juga panjenengan ada yang masih newcomer, pendatang baru yang terus diulang-ulang. Ada beda penyikapan tentang bagaimana status kalimat isim yang jatuh sebelum isim isyarah. Saya ulangi lagi. Ada beda penyikapan tentang status kalimat isim yang jatuh sebelum isim isyarah atau isim mausul. Perhatikan.
Ketika yang jatuh sebelum isim isyarah dalam konteks ini hadhihi, yang jatuh adalah tadwin berupa isim nakiroh. Lagi-lagi konsep nakiroh makrifat itu menentukan tentang masalah ini. Ya, menjadi repot kalau seandainya kita nggak ngerti apa itu isim nakiro, apa itu isim ma'rifat. Oleh sebab itu, yang bisa kita tawarkan dalam konteks ini adalah pemikiran yang sistematis, bukan percepatan. Lagi-lagi, saya terus terang, ya, agak menentang yang namanya percepatan, yang kadang-kadang keterlaluan, tapi tidak nyata gitu loh. Ya, begitu. Yang kita tawarkan itu adalah sistematisasi. Apa poin yang kepingin saya tegaskan, para guru, para ustadz, ya, siapapun panjenengan, kalau seandainya mau mengajar itu harus sistematis. Sistematis itu apa maksudnya? Sistematis itu adalah harus tahu tentang posisi ini prasyarat, ini materi inti. Sampai mau ngajar apa? Saya mau ngajar fa'il, sudah diajari maklum majhul apa belum? Kalau belum jangan diajari fa'il, karena isim yang jatuh setelah fi'il itu bisa jadi atas nama fa'il, bisa jadi atas nama naibul fa'il, tergantung pada apa? Tergantung pada status kalimat fi'ilnya, apakah termasuk dalam kategori maklum atau majhul. Sampean mau belajar apa? Saya belajar na'at man'ut, Ustaz, ngajar na'at man'ut. Sudah ngerti isim sifat itu, sudah ngerti mufrad tathniyah jamak itu, sudah ngerti mudzakkar muannas itu, sudah ngerti ma'rifah nakirah. Belum, ya jok susu diajari na'at man'ut muridnya sampean. Meskipun kiamat kurang rong dino, rai karo iso iku. Iya kan? Meteng. Akhirnya berkesimpulan, murid iki goblok-goblok iki. Loh, sampean yang salah ngajar, itu muridnya, gak nyambung. Ilmu itu butuh tahapan. Ilmu itu butuh tangga untuk sampai pada pemahaman na'at man'ut. Seseorang kudu ngerti apa itu isim sifat, ngerti nggak isim fa'il, ngerti nggak isim maf'ul, ngerti nggak sifat musyabbah bismil fa'il, ngerti nggak sifat mubalaghah, ngerti nggak isim tafdil, ngerti nggak isim mansub dan seterusnya itu. Ngerti apa enggak? Belum. Ya iku dulu ajarkan. Setelah itu persyaratan mutabaqah antara na'at man'ut juga perlu ditegaskan. Antara na'at dan man'ut itu secara umum ya, itu mufrad tathniyah jamaknya kudu podo, mudzakkar muannasnya kudu podo, ma'rifah nakirahnya kudu podo. Wis diajari apa orang? Sudah diajarkan apa belum itu? Belum. Ya ojo kudu diajari na'at man'ut. Lu kan wis wayahe Ustaz. Itulah kurikulum kita kalau seandainya kita tidak mendesain kurikulum sendiri. Kita misalnya ikut kurikulum sekolahan. Ya mohon maaf, kadang-kadang yang nyusun kurikulum mungkin juga kurang ahli. Akhirnya kacau balau, ya kan? Maf'ul bi diletakkan di kelas 1, mohon maaf. Konsep tentang muta'addi lazim di kelas 3, loh ya apa logikanya itu? Ini kan sampai dapat laporan saya kan begitu. Ini Ustaz, coba ini. Konsep tentang maf'ul bi diajarkan di kelas 1, lazim muta'addi di kelas 3. Ya lam yatahasil iku gak nyambung itu. Ya apa pesan? Ya kan? Ya ora nyambung. Ya lazim muta'addi dulu baru maf'ul bi. Lazim muta'addi itu diajarkan dalam konteks membackup tentang maf'ul bi. Loh, realitas itu ada di kurikulum kita di pelajaran bahasa Arab. Oleh sebab itu juga terlalu serius ngajariku, didelok dhisik. Ya, oh iki gurung iki, materi prasyaratnya belum. Ya harus merujuk pada materi prasyarat dong. Begitu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bitadwini hadhihi. Kalau seandainya yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah berupa isim nakirah, maka itu adalah susunan idhofah. Kalau seandainya yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah berupa isim makrifat, maka itu namanya na'at man'ut. Bedakan, saya contohkan yang lain. Ya. Antara al-ibnu hadza dengan ibnu hadza itu beda. Al-ibnu ada alnya, ibnu tidak ada alnya. Statusnya berarti beda. Al-ibnu adalah isim makrifat, ibnu adalah isim nakirah. Kalau seandainya saya kemudian mengatakan al-ibnu hadza, itu terjemahnya adalah anak laki-laki yang ini. Na'at man'ut. Ya. Kalau saya mengatakan ibnu hadza dengan menggunakan ibnu taba'al, dengan menggunakan ibnu berupa isim nakirah, itu artinya terjemahannya adalah anak laki-lakinya ini. Anak laki-laki yang ini dengan anak laki-lakinya ini, ya beda. Kalau yang anak laki-lakinya ini itu bapaknya, kan begitu.
Kalau anak laki-laki yang ini tuh tetap anak. Itu gara-gara konsep nakiroh makrifat. Saya cek fanatiknya itu, ono cek ini. Saya cek fanatiknya terhadap materi prasyarat, materi inti, materi prasyarat, materi inti. Sampean mau mengajarkan apa? Saya mengajarkan mubtada, makrifah nakirah sudah paham apa belum? Belum. Ajari dulu. Karena walaya juzul ibtida bin nakirah. Yang namanya mubtada harus terbuat dari isim makrifat. Tidak boleh terbuat dari isim nakirah. Itu tegas saya, kepingin materi prasyarat. Substansi dari metode al-bidayah itu pada itu. Materi prasyarat. Ya, begitu. Pun juga demikian dengan isim mausul. Antara ibnul ladzi dengan al-ibnul ladzi itu juga yang membedakan adalah yang jatuh sebelum isim mausul itu apakah isim nakirah apa isim makrifat. Kalau ibnul ladzi anak laki-lakinya yang baca Al-Quran, anak laki-lakinya orang yang, bukan anak laki-laki yang, itu nakirah makrifah juga mempengaruhi. Kalau seandainya yang jatuh sebelum alladzi itu adalah berupa isim nakirah, maka itu adalah susunan idhofah. Kalau seandainya yang jatuh sebelum isim mausul itu adalah berupa isim ma'rifah, maka itu disebut sebagai na'at man'ut. Begitu, sama persis. Jadi karena tadwin itu adalah merupakan isim nakirah, jatuh setelah hadhihi, sebelum hadhihi yang merupakan isim isyarah, maka tadwin di sini ditentukan sebagai mudhaf, hadhihi ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Budi'a dimulai apa bitadwini hadhi dengan pembukuan inilah rupanya al-ahkami beberapa hukum sama analisisnya al-ahkami ma'al bad'i. Perhatikan ma'ah termasuk dalam kategori al-muhimmat. Selalu saya katakan, apa al-muhimmat itu Ustaz? Saya membedakan kategori materi ilmu nahwu itu menjadi 3. Saya membedakan kategori materi ilmu nahwu itu menjadi 3. Apa itu? Materi prasyarat, materi inti, materi muhimmat. Apa materi muhimmat itu? Materi muhimmat itu adalah materi-materi yang tidak memungkinkan dirasionalisasikan. Kita paham karena kita pernah baca. Kita paham karena kita pernah mendengar, mendapatkan penjelasan dari orang lain. Kalau merasionalisasikan sulit. Wong sing alim nahwu, coba kongkon ngurai gak pernah baca la siyama. Ya, paham? La siyama. Apalagi gitu kan? Bagaimana kalau yang jatuh setelah la siyama itu adalah isim nakiro? Bagaimana yang jatuh setelah la siyama itu adalah bisa misalnya berupa isim makrifat? Ono sing alim nahwu tapi gak pernah tahu tentang konsep la siyama. Yo gak iro paham. Karena la siyama termasuk dalam kategori al-muhimmat. Kita sulit paham kalau tidak pernah baca. Inilah kenapa saya selalu katakan recommended, direkomendasikan beli kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Ya, Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab misalnya. Itu dibeli, dicari di toko. Itu kan begitu. Bagaimana i'rabnya la siyama? Bagaimana misalnya i'rabnya faqat? Bagaimana i'rabnya ma'a termasuk? Ma'a itu apabila dimudhafkan dia disebut sebagai dzaraf zaman, akan tetapi kalau dia sendirian disebut sebagai hal. Raja'na minal madrasati ma'an. Raja'na kita pulang minal madrasati dari sekolahan ma'an secara bersama-sama. Ma'an itu kedudukannya yang tidak dimudhafkan, ma'a tidak dimudhafkan itu adalah berkedudukan sebagai hal. Itu dari mana informasinya? Ya dari kitab-kitab seperti itu. Al-Muhimmat fin Nahwi dan seterusnya itu. Ya, jadi penting untuk ditegaskan ada materi yang disebut sebagai materi prasyarat, ada materi yang disebut sebagai materi inti, ada yang masuk dalam kategori al-muhimmat. Materi muhimmat itu adalah materi-materi yang memang sejak awal tidak bisa dirasionalisasikan. Kita bisa tahu, kita bisa paham itu lebih disebabkan karena kita pernah baca, mendapatkan uraian, mendapatkan penjelasan dari guru, dari ustadz dan seterusnya, dari kiai dan seterusnya itu. Termasuk dalam kategori ma'a. Kalau seandainya kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang itu, ya sulit juga. Ternyata ada klasifikasi yang namanya ma'a, ma'al bad'i, karena ini kemudian dimudhafkan kepada al-bad'i, ini dipastikan ini dzaraf zaman ing dalem
Lagi-lagi kita tahu ya kelebihan penerjemahan dalam konteks bahasa Jawa atau dalam konteks bahasanya. Mungkin Madura, saya nggak begitu paham Madura. Ya, ya, ing dalem. Ada yang Madura ini? Kalau ing dalem itu apa? Kalau Madura? Apa? Nggak tahu ya. Gitu. Ya. Jadi ing dalem. Kalau seandainya apa namanya bahasa Indonesia tidak muncul ing dalemnya, beserta, ya, beserta, ya, beserta permulaan, kalau ing daleme, tidak mengira-ngirakan arti fi, ya, kedahsyatan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu luar biasa, bahasa ngoko, kromonya kok ono sing kromo inggil, luar biasa, mewakili bahasa Arab itu bisa diwakili oleh bahasa Indonesia. Ma'al bad'i beserta permulaan bitadwini sunnati. Ma'a, diperhatikan kata-kata ma'a itu tergantung apakah dia dimudhafkan atau tidak dimudhafkan. Kalau seandainya tidak dimudhafkan, maka i'rabnya oleh para ulama dianggap sebagai hal. Roja'ana minal madrasati ma'an, kita kembali dari sekolahan ma'an secara bersama-sama. Ma'an di situ dianggap sebagai hal karena tidak dimudhafkan. Coba itu dijadikan sebagai catatan-catatan yang penting. Wastabagat, wastubigat, diperhatikan. Ya. Wastubigat. Yang pertama adalah apakah kemudian kita mau membacanya maklum atau membacanya majhul tergantung pada arti. Kalau seandainya artinya berwarna, misalnya kita cek di dalam kamus, ya, itu artinya berwarna, maka di sini tidak boleh yang namanya dimajhulkan. Kenapa? Karena berwarna itu artinya lazim. Lazim itu secara umum tidak bisa dimajhulkan. Kenapa Ustadz fi'il lazim kok tidak bisa dimajhulkan? Fi'il lazim tidak memungkinkan untuk dimajhulkan karena dampak dari pemajhulan itu fa'il yang posisinya sebagai umdah, fa'il yang posisinya sebagai musnad ilaih, fa'il yang posisinya sebagai subjek itu harus dibuang. Ketika fi'il maklum itu dimajhulkan, konsekuensinya fa'ilnya itu kudu dibuang. Padahal fa'il itu subjek, fa'il itu adalah musnad ilaih, fa'il itu adalah umdahnya. Kenapa kalau seandainya fa'ilnya dibuang? Ya gak iso no, sing jenenge sebuah kalimat itu kudu ono subjeke. Ra ono subjeke yo tidak bisa disebut sebagai kalimat. Ketika fi'ilnya lazim, itu hanya terdiri, jumlah itu hanya terdiri fi'il dan fa'il. Fi'il lazim dimajhulkan, fa'ilnya dibuang. Gak ada yang menggantikan posisi fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian fi'il lazim tidak memungkinkan secara umum untuk dimajhulkan. Logikanya begitu. Ketika fi'il itu dimajhulkan, fa'ilnya dibuang. Loh, susunan jumlah fi'liyah ini hanya fi'il fa'il. Ketika dibuang kan gak bisa dilengkapi di situ. Kalau seandainya fi'il yang dimajhulkan itu muta'addi, maka susunan jumlah fi'liyah itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ketika fa'ilnya dibuang, maka digeserlah yang namanya maf'ul bih. Akhirnya menjadi naib fa'il, pengganti dari fa'il. Iso digeser, ono sing digeser, ada yang digeser. Tapi ketika fi'il lazim tidak ada yang digeser. Karena jumlah menjadi tam, jumlah menjadi sempurna, hanya fi'il, fa'il saja. Ketika fi'ilnya lazim, ketika fa'ilnya harus dibuang karena fi'il lazim itu harus dirubah dari maklum menjadi majhul, tidak ada yang digeser. Inilah alasan logikanya kenapa kok kemudian fi'il lazim tidak memungkinkan untuk dimajhulkan. Sehingga apakah ini akan dibaca istabaghat dengan maklum ataukah dibaca ustubighat dengan majhul, tergantung apa. Setelah kita datanya di dalam kamus, kira-kira ini warna artinya apa? Ketika artinya berwarna, berarti ini adalah lazim. Karena lazim jangan dimajhulkan. Itu ya, begitu. Insya Allah sudah paham. Wastabaghat. Kalau seandainya kita cek di dalam kamus, ternyata artinya berwarna. Ya sudah, nggak usah dibaca wastubighat. Wastabaghat dan berwarna. Apalah kamu beberapa hukum bisibaghah al-ilmiah. Itu catatan yang pertama tentang istabaghah. Yang kedua adalah istabaghah itu kalau seandainya kita cek di dalam kamus, itu adalah mujarradnya adalah as-shad, ba, ghin.
Sobagha. Begitu ya. Poin yang kepingin saya tegaskan itu adalah fa fiilnya berupa sod. Sobagha. Ya. Kenapa? Kalau seandainya fa fiilnya itu kemudian berupa sod, ad-dad, at-ta, dha, ini namanya huruf itbaq. As-sod, ad-dad, at-ta, dha. Ini namanya huruf itbaq. Kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala, maka tidak boleh yang namanya tak itu muncul. Tak dalam wazan ifta'ala itu pada akhirnya harus diganti ta. Paham? Wa badil ta'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufil li'itbaqin tabin. Itu kaidahnya. Wabil lita'il ifti'ali ta'ain. Wabil gantilah lita'il ifti'al, taknya lafad ifti'al diganti apa? Ta'an. Diganti ta'. Ya. Wabil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un. Fa' fi'ilnya min ahrufin li'itbaqin tabin. Apabila fa' fi'ilnya itu berupa huruf idbaq, shad, ad-dad, at-ta, dha. Kalau itu kemudian diikutkan pada wazan ifti'al, maka tidak ada ta di situ. Ta yang ada dalam lafaz ifti'al harus diganti ta. Nah, ini harus pengalaman sampean. Sobaro diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi bukan istabaro, tapi istobaro. Kok gak istabaro, Ustaz? Iya, shad itu fa fi'ilnya berupa shad. Shad itu adalah huruf idbaq. Ketika huruf fa fi'ilnya berupa huruf idbaq, maka ta dalam lafaz ifti'al diganti dengan to. Dorro, dorro, dorro. Ketika diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi apa? Bukan idtarro, tapi idtorro, idtirori. Ya kan? Begitu. Sekarang apa misalnya? Ayo. Apa? Terserah, yes. Pokoknya begitu. Ya. Kalau seandainya kemudian fa fi'ilnya berupa huruf idbaq, apakah itu shad? Apakah itu dad? Apakah itu ta? Apakah itu dha? Kalau seandainya kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala, ya, diikutkan pada wazan ifta'ala, maka ta yang ada di situ diganti dengan ta. Bareng-bareng. Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufil li'itbaqin tabin. Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufil li'itbaqin tabin. Itu diberkati. Jadi tentang istabaghat, apakah dibaca istabaghat apa ustubighat, itu satu poin. Kemudian kenapa kok di sini ta? Ya, sering kita tegaskan. Ini pentingnya praktek. Karena fa fi'ilnya berupa shad, shad merupakan huruf idbaq, maka ketika diikutkan pada wazan ifta'ala, maka ta yang ada di situ, ta yang ada pada wazan ifta'ala harus diganti dengan ta. Inilah alasan kenapa kok tidak menjadi istabagha, tapi menjadi istabagha. Kenapa? Karena shad yang merupakan, ya, karena fa fi'ilnya berupa shad itu merupakan huruf itbaq. Begitu. Ya. Jadi wastabaghat al-ahkamu bisibghatil ilmiyati. Ya. Jadi banyak hal yang penting untuk diperhatikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu, ya, maka itu tidak bisa. Tapi nanti terus kita poin-poin yang mana yang penting untuk diurai dari aspek nahwunya itu penting, ya, diurai nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.